IHSG seperti apa pergerakannya hari ini? Kayaknya IHSG lagi kurang baiknya seperti Anda di sana dia serak. Iya, agak-agak serak-serak gitu ya. Dan tersendat gitu ya. Betul, mungkin karena lihat yang merah-merah banyak hari ini kali ya. Iya. Jadi kamu memang pakai hijau ini untuk manifestasi agar IHSG bisa menguat. Betul, gitu tapi ya. sayangnya tidak sesuai. Jadi sebenarnya kenapa sih kok IHSG hari ini tuh anjloknya sebenarnya lumayan ya, 0,75%. Ini berbanding terbalik sekali kalau kita lihat pada perdagangan Senin pekan lalu itu naiknya hampir 4%. Tapi ternyata hari ini di pekan ini harus dibuka dengan pelemahan yang luar biasa. Jadi sebenarnya mungkin salah satunya memang hari ini ada kabar kurang baik ya. Jadi kalau misalkan baca news hari ini memang ada kabar terbaru hari ini bahwa Bank Investasi dan juga Pengelolaan Aset Global Goldman Sachs di mana menurunkan nih peringkat saham dan juga beberapa aset keuangan di Indonesia, yang dimana kalau peringkat sahamnya turun dari overweight menjadi market weight dan juga malah menurunkan beberapa rekomendasi untuk surat hutang terutama yang diterbitkan oleh BUMN untuk tenor 10 hingga 20 tahun menjadi netral. Jadi menurut saya dua alasan ini memang menjadi salah satu faktor penurunan indeks harga saham gabungan kita pada hari ini. Tapi pelemahannya Anda melihat tidak terlalu mengkhawatirkan kan? Maksudnya tidak terlalu dalam dan masih berada di level psikologis 6.600, 6.500. Kalau menurut saya sih untuk penurunan ini sebenarnya wajar aja karena kan sepekan kemarin kan kita lonjakannya luar biasa ya. Jadi ya maklum lah biasanya setiap ada kenaikan pasti ada penurunan sebentar gitu ya. Tapi kalau melihat banyaknya sentimen pada sepekan ini kan kita ada tadi penjualan mobil, motor, dua-duanya naik ya meskipun memang naiknya tipis. Kemudian nanti ada konsumen Indonesia, kepercayaan konsumen, kemudian ada penjualan retail dan yang paling ditunggu adalah sebenarnya inflasi US nanti di sepekan ini. Inflasi US kemudian ini juga ada beberapa tenaga kerjaan, kemudian ada klaim pengangguran ya mungkin data-data itu nanti akan mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Tapi kalau saya masih optimis untuk di sepanjang bulan Maret IHSG masih bisa ditutup di level yang positif karena mengingat bulan ini juga harusnya tingkat konsumsi kita bisa meningkat karena adanya Ramadan dan juga Lebaran. Di level berapa tuh kira-kira Susi? Kalau untuk di bulan Maret mungkin nggak muluk-muluk bisa bertahan di level setidaknya 6.700-an hingga level 6.800-an. 6.800 ya sampai akhir Maret ini. Baik, saya ingin tanyakan kepada Anda tadi ada pergerakan yang cukup menarik kita pantau yaitu di sektor teknologi yang hari ini menguat di 5%, apa yang terjadi? Dan apakah ini juga memiliki atau secara tidak langsung memiliki korelasi terhadap keputusan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan THR terhadap ojek online? Tapi apakah sentimen ini juga bisa memberikan pengaruh positif atau pengaruh negatif? Silakan analisa Anda. Justru kabar tersebut ada memberikan kabar negatif ya. Iya. Karena kalau kita lihat GoTo hari ini juga melemah. Jadi kan gini, ya mungkin memang itu kan salah satu mungkin sisi ingin mensejahterakan para mitra ya. Ini kan statusnya bukan karyawan. Tapi kan salah satu sisi apakah kira-kira pengusaha bisa gitu ya untuk membagikan secara rata semua mitra. Ya mungkin menurut saya ini adalah kabar buruk karena kan ini tentu saja makan anggaran, makan beban operasional di perseroan masing-masing. Tapi sebenarnya kalau bertanya sektor teknologi kok hari ini naiknya hampir 5% lebih sendiri gitu ya dibandingkan dengan sektor lainnya yang justru istilahnya terkoreksi. Jadi sebenarnya untuk sektor teknologi ya di hari ini tuh sebenarnya hanya ditopang sama 2 saham. Dan untuk kabar tentang Pak Prabowo membagikan THR dari GoTo dan Grab itu sebenarnya nggak berpengaruh terhadap saham GoTo hari ini justru malah lemah. Apa yang terjadi di sektor teknologi dengan penguatan lebih dari 5%? Sebenarnya kalau ngomong-ngomong GoTo ya hari ini sebenarnya melemah ya karena kan sentimennya ya negatif lah di mana perusahaan harus mengeluarkan beban operasional lebih tinggi membagikan THR. Kemudian sebenarnya hari ini sektor teknologi itu ditopang oleh 2 saham fenomenal dan dua-duanya adalah milik konglomerasi yang dimana satu grup Lipo yang satu adalah milik konglomerasi lainnya. Jadi kalau kita lihat di mana emitennya? MLPT Multipolar Teknologi TBK tadi itu sempat arah sebenarnya cuma sekarang sudah turun lebih sedikit tapi masih closing di 15, sekarang di penutupan lebih turun lagi ya menjadi 11,15% tadi sebelumnya masih 15%-an ya. Kemudian DCI Indonesia masih naik di atas 10% dan sekarang satu lotnya sudah 16.900.000-an. Jadi memang kalau kita lihat ada apa sih sama 2 saham ini? Jadi yang pertama memang DCI Indonesia kan berencana ada aksi korporasi. Ya, pertama ada aksi korporasi untuk stock split ya. Kemudian selain itu memang dia sedang ekspansi saat ini sedang membangun data center yang ada di Surabaya. Dan memang tentu saja ini nanti akan menjadi kontribusi yang besar juga untuk pendapatan perseroan. Nah kalau ngomong-ngomong dari Multipolar Teknologi,
yang dimana memang pada perdagangan hari ini sudah merilis kinerja keuangannya di sepanjang 2024. Dimana kalau kita lihat laba bersihnya naik 64,35% menjadi 368,8 miliar, yang dimana kalau kita lihat kenaikan laba bersih ditopang dari pendapatan. Jadi pendapatannya itu meningkat 13,12% menjadi 3,3 triliun rupiah. Jadi sentimennya pertama itu adalah rilis pendapatan dan satu lagi adalah untuk ekspansi bisnis dan aksi korporasi. Nah, dua itu yang memang menopang pergerakan MLPT dan juga DC Indonesia. Sekarang GoTo hari ini melemah di 1,16%. Sentimen dari itu berarti menurut Anda benar-benar sentimen dari adanya pemberian THR untuk ojol? Iya, karena kan gini, ini ojol ini adalah mitra ya, bukan karyawan. Dan sebenarnya ini akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi pekerja lainnya yang istilahnya juga merupakan mitra. Meskipun dia bukan ojek online, kan banyak juga kan para pekerja yang melakukan mitra juga gitu, kayak untuk UMKM gitu. Nah, mungkin ini akan menjadi kesenjangan sosial yang pertama. Kemudian tentu saja pertanyaannya bagaimana ya GoTo akan memberikan THR? Nah, itu dia. Mungkin tadi itu sekitar, mungkin saya agak baca dulu ya. Tadi di mana kalau kita lihat untuk kira-kira, nah untuk saat ini kan ada sekitar 250.000 pekerja pengemudi ojek online yang aktif. Nah, di mana kurang lebih 1 juta hingga 1,5 jutanya itu adalah statusnya part time. Ya anggaplah 250.000 pekerja dibagi dikali sekitar 500.000 saja sudah berapa miliar gitu ya kalau kita perhatikan. Jadi mungkin ini kan salah satunya adalah bisa mendorong dari beban operasional. Jadi kalau kita hitung 250.000 pekerja, anggap saja THR-nya misalkan 500.000 gitu. Ini perseroan harus mengeluarkan budget sekitar 125 miliar rupiah. Kalau lebih dari itu mungkin ya bisa lebih. Nah, pertanyaannya kan sekarang GoTo nih masih rugi. Ya. Udah rugi, kemudian ditambah harus dituntut memberikan THR kepada mitra. Padahal investor berharap di kuartal 4 2024 dengan efisiensi yang sudah GoTo lakukan itu bisa istilahnya mengurangi kerugian. Nah, ini kan seharusnya memang GoTo kan sedang di tahap efisiensi beban ya. Kemudian tiba-tiba ada dorongan harus membayar THR. Yang tentu saja menjadi kabar negatif ya, terutama untuk di mata investor. Orang masih rugi gitu, terus kemudian sekarang harus dituntut harus mengeluarkan beban operasional tambahan. Jadi menurut saya itu bukan kabar yang baik untuk saham GoTo. Berarti menurut Anda untuk besok ekspektasinya saham-saham atau emiten ride hailing contohnya seperti GoTo dan lain-lainnya akan mengalami penurunan signifikan? Ya, menurut saya mungkin sepekan ini bukan menjadi kabar yang baik. Makanya kita tunggu kira-kira besarannya berapa, tinggal kita hitung yang akan dikalikan pada mitranya berapa. Nah, itu sudah kita bisa lihat bebannya berapa, dan ya kita bisa hitung estimasi, berarti proyeksinya di kuartal 1 2025 kemungkinan beban operasional GoTo akan bertambah karena hal tersebut. Oke, baik.